Anak dan menantu saya sudah 8 tahun menikah. Saya, sebagai ibunya, mengunjungi rumah baru mereka untuk pertama kali. Saya hanya bertanya-tanya, apakah hadiah ini cukup? Jody and Lydia Lane. Saya tidak pernah menyangka istri Arthur Sterling akan secewa ini. Wanita ini benar-benar menjara saya. Adalah menantu perempuan saya. Lihat baik-baik, ini $3 juta. Kalau tahu baik untukmu, ambil uangnya dan pergi. Dan jauhi Arthur Sterling. Bukankah ini kartu saya? Baronnya kau, Arthur Sterling. Kau pakai uangku untuk menafkahi simpanan. Saya ingin lihat APA yang dilakukan. Ini tidak mungkin. Arthur tidak akan melakukan ini. Kartu ini. Bagaimana kartu ini? Mengenalinya ya? Biar saya beritahu Anda kebenarannya. Bukan hanya saya punya kartunya. Dan untuk ulang tahun serta perayaan tiap tahun, hadiah yang dia berikan padamu adalah barang bekas saya. Arthur tidak akan melakukan itu. Dia punya perasaan untuk saya. Perasaan? Sungguh lelucon. Sayalah yang dia cintai. Jika bukan karenamu, 8 tahun lalu, menyelamatkannya dari kecelakaan itu, menurutmu dia akan menikahimu? Kaylin Naonya Sterling Manor. Hanyalah saya, Vivian Vance. Arthur Sterling. Slogan keluarga Sterling menghargai istrimu. Telah benar-benar kau lupakan. Kau melakukan ini. Apakah Naonya Sterling tahu? Naonya Sterling dia selalu paling menghargai. Dia pasti tidak akan pernah membiarkan wanita yang tidur dengannya masuk keluarga ini. Diane, siapa Eleanor Sterling itu? Mulai sekarang, di keluarga Sterling, Arthur Sterling yang membuat aturan. Beraninya kau, wanita sepertimu, mengajariku? Akan kurobek mulutmu. Berhenti. Siapa berani bertingkah seenaknya di Sterling Manor? Memangnya urusanmu? Aku milik Arthur Sterling. Tak ada yang boleh kurang ajar di Sterling Manor. Menghina Nyonya Sterling sama saja menghina keluarga Sterling. Aku beri 3 hari pindah dari Sterling Manor sendiri. Jika tidak, aku punya banyak cara agar tak bisa tinggal di Sterling Corporation. 3 hari? Itu sombong sekali. Tuan Benson, transfer $5 juta ke Lydia. Surya Keluar dan menenangkan diri. Untuk saat ini, dia tak perlu kembali. Aku akan menggantikannya. Dan bicara baik-baik dengan Nona Fanci. Kau akhirnya kembali. Jadi, perempuan tua itu tidak menyulitkanmu, kan? Apa yang bisa dia lakukan padaku? Kau seharusnya melihatnya. Begitu aku mengeluarkan kartu, dia terdiam kaku. Hanya sedikit ancaman. Dia seperti burung puyuh, ketakutan dan gemetar. Benarkah? Dia setakut itu? Tentu saja. Aku lempar saja kartu tepat ke wajahnya dan kukatakan pada pindah dari Sterling Manor dalam 3 hari. Jika tidak, aku punya banyak cara agar tak bisa tinggal di Sterling Corporation. Apa reaksinya? Apakah dia setuju? Dia pukit ketakutan. Dan dia terus berkata, Arthur tidak akan memperlakukanku begini. Nyonya Sterling paling menghargaiku. Lucu sekali. Melihat ekspresinya, dia akan kembali dan meminta cerai darimu. Bagus sekali, Vivian. Kau selalu tahu apa yang harus dilakukan. Begitu aku berhasil mewarisi Sterling Corporation, akan kukabari semua orang di kota Veridia bahwa kau, Vivian Vance, adalah wanita idaman Arthur Sterling. Wanita sejati keluarga Sterling. Arthur. Lydia Lane yang manis itu akhirnya pergi. Keluarga Sterling segera jadi milikku. Arthur Sterling. Perlutat. Ibu, apa yang ibu lakukan di sini? Bukankah ibu? Bukankah apanya? Bukankah aku seharusnya di luar negeri, agar ibu bisa pakai uangku di sini, mencari orang-orang bermasalah, dan mengintimidasi menantuku? Arthur Sterling, baronnya kau. Ibu salah paham. Ini Lydia Lane. Dia hanya pemborosan yang tak berguna. Dia sama sekali tak pantas untukku. Dia tak pantas untuk keluarga Sterling. Vivian Vance muda dan cantik. Tak pantas? Sebaiknya periksa hati nurani. Jika bukan karena Lydia Lane waktu itu menyelamatkanmu dalam kecelakaan itu, kau sudah bersama kakek buyutmu sekarang. Dan kau masih punya nyali merendahkannya di sini? Dengarkan aku baik-baik. Lydia Lane adalah menantu sah keluarga Sterling kami. Dia menyelamatkan dan menderita penyakit jantung karenanya. Beginikah caramu memperlakukannya? Ibu, Vivian Vance 100 kali lebih baik darinya. Lydia Lane hanyalah belak keu. Dia selalu tanpa semangat. Bersamanya, aku hampir sesak napas. Vivian membuatku bahagia. Dia mengerti aku.
Jangan memarahinya begitu. Mengerti kau? Maksudmu dompet keluarga Sterlingmu kan? Apa aturan pertama sumpah keluarga Sterling? Sayangi istrimu dan lindungi keluargamu. Tapi kau memanjakan kekasih gelapmu di ranjangnya. Dan kau membiarkan sayang kecil itu datang ke sini menghina istrimu yang sah? Kau benar-benar mempermalukan keluarga Sterling. Oh, Ibyo. Jangan oh ibu padaku. Aku katakan sekarang, Lydia Lane adalah menantu yang kuakwe. Dia akan selalu punya tempat di keluarga Sterling. Jika kau berani lagi terlibat dengan wanita-wanita itu, aku pastikan kau dan Jalang itu pergi bersama. Kau mengerti? Ya. Tuan Benson, cuci mobil itu untukku. Arthur, kamu nakal sekali. Ini semua karena kau terlalu menarik. Bajuku, Ryusenku. Siapa si ceroboh itu? Nyonya Sterling memerintahkan mobil Tuan Sterling agar dicuci bersih. Tuan Sterling, silakan. Kamu sengaja melakukannya, kau. Non avance. Di dalam Sterling Manor, kau tidak boleh kurang ajar. Ibyo. Ini bukan seperti yang ibu pikirkan. Aku hanya ingin memberinya penjelasan bahwa aku tidak akan menemuinya lagi. Vivian Vance lah yang mencariku. Aku sempat berhati lembut. Ibyo, ibu tidak akan menyalahkanku, kan? Sempat berhati lembut? Dan ibu percaya alasan seperti itu? Tak apa jika ibu merindukanku. Tapi pernahkah ibu memikirkan Lydia Lane? Dia sudah berhari-hari tidak pulang. Apa ibu pernah bertanya sekali saja? Lydia Lane, dia pergi kemana? Tentu saja, kusuruh dia keluar menenangkan diri. Kalau tidak, menghadapi perbuatan kotormu, menurut ibu, sanggupkah hatinya? Arthur Sterling, jangan lupa, saat kau terluka parah dalam kecelakaan itu, siapa yang menemanimu 7 hari 7 malam, dan siapa yang mengelola perusahaan untukmu? Menstabilkan Sterling Corporation? Lydia Lane bertahan bersamamu selama 8 tahun terberat. Apakah semua itu masih tidak sebaik? Sada Vivian Vance? Ibyo, itu semua sudah berlalu. Jika dia tidak menyelamatkanku saat itu, aku tidak akan menikahinya sama sekali. Aku hanya punya rasa tanggung jawab padanya. Tapi Vivian berbeda. Vivian, dia membuatku bahagia. Aku. Hebat sekali, tanggung jawab. Sedangkan prinsip keluarga Sterling, sayangi istrimu dan lindungi keluargamu, sudah kau lupakan sepenuhnya. Arthur Sterling, katakan padaku, dalam 8 tahun terakhir ini, istri mana yang sudah kau sayangi? Keluarga mana yang sudah kau lendangi? Tanggung jawab jenis apa yang sudah kau penuhi? Aku. Apa yang terjadi hari ini adalah yang pertama kali, dan ini akan jadi yang terakhir. Mulai sekarang, jika kau pernah membiarkanku melihat wanita itu lagi. Kamu bercanda? Saya Tenggang Cannon. Wanita kepercayaan. Siapa berani pecat saya? Ini adalah milik Nyonya Sterling. Perintah pribadi, terlebih orang termasuk Arthur Sterling sendiri. Kerjakan tugasmu dengan jangan selalu berpikir tu combil jalan pinta dan naik tangga sosial. Terlalu percaya diri. Kamu. Nyonya Sterling. Dasar nenek tua, bukankah kamu masih di luar? Pasti Lydia Lane. Wanita ITU, Baroninnya dia melaporkan saya? Lydia, apakah kamu pergi mengadu? Mengadu tentang APA? Kamu bicara apa? Teruslah pura-pura. Jika kamu tidak pergi mengadu ke Nyonya Sterling, bagaimana bisa dia membuat perusahaan pecat saya? Mungkin Nyonya Sterling mengetahuinya sendiri. Bagaimanapun, Omong kosong. Nenek tua itu masih bersenang-senang di luar. Bagaimana mungkin dia melihat? Mungkin dia sudah kembali. Lydia Lane, ku beritahu kau. Apapun yang kau coba, posisi Nyonya Sterling Manor milikku. Kau tak punya 3 hari. Keluar sekarang. Tidak, aku tidak bisa pergi. Ini rumah Arthur dan aku tidak bisa pergi. Lydia, dasar nenek tua dan jelek, menduduki posisi Nyonya di Sterling Manor. Apa kamu tidak malu? Kalau aku jadi kamu, aku sudah gantung diri. Baiklah, kau tidak mau pergi? Kalau begitu kuusir kau. Lepaskan aku. Arthur tidak akan membiarkan saya pergi. Diane, beraninya kau, wanita, membantahku? Aku pulang. Pas sekali waktunya, karena kau tak mau pergi dari keluarga Sterling. Akan kutunjukkan pada siapa pilihan Arthur Sterling. Vivian. Sayang Arthur. Aku sangat kesakitan.
Apa yang terjadi di sini? Sayang Arthur, semua ini salahku. Aku tak tahu bagaimana menyinggung Nyonya Sterling. Tapi begitu melihatku, dia memukulku. Apa sebenarnya yang terjadi? Meskipun, walau kau tak menyukainya, kau tak seharusnya main pukul kan? Apapun yang terjadi, Vivian tetap sekretarisku. Kelakuanmu sungguh tak pantas. Arthur Sterling, kau bahkan tak bertanya, dan langsung percaya ceritanya. Jika Lydia tahu ini, jantungnya mungkin tak kuat. Vivian sudah dipukuli begitu. Apalagi yang kau mau kutanya? Kalau begitu, mari cek rekaman CCTV. Siapa yang mulai, dan siapa yang berakting, akan jelas terlihat. Sudahlah. Sayang Arthur, semua ini salahku. Nyonya Sterling, aku tahu kau tak suka aku, dan bahkan memecatku. Aku akan pergi saja. Aku hanya minta agar kau berhenti mempermalukanku. Vivian, Lepaskan dia. kakak, bukankah sudah cukup masalahnya? Vivian, dia sudah cukup menderita. Apa kau harus begitu agresif? Mendesaknya sampai mati baru kau puas? Vivian, ayo pergi. Berhenti di situ. Jika hari ini kau bersikeras melindunginya, maka kau, bersama dia, bisa keluar dari sini. Sayang Arthur, aku sangat kesakitan. Jangan cekat, aku di sini. Aku putra tunggal ibu. Ini pasti rencana ibu. Mari, kita bicara setelah tenang. Arthur Sterling, Pak Benson. Ya, Nyonya Sterling. Beritahu Pak Miller, saya ingin secepat mungkin menyita dari Arthur Sterling semua aset atas namanya, dan semuanya disita kembali, dan kirim seseorang untuk membawa Lydia kembali. Haruskah kita beritahu Nona Lane tentang apa yang terjadi beberapa hari ini? Hello Argus Sterling teleberbuat Salapadania, Karina Arthur Sterling. Hanya peduli pada Vivian Vance, maka saya, Eleanor Sterling, akan tepati janji. Saya akan keluarkan mereka berdua dari Sterling Corp. Pada hari perjamuan keluarga, saya akan umumkan secara pribadi bahwa Lydia Lane adalah orang yang saya, Eleanor Sterling, akui sebagai pewaris tunggal Sterling Corporation. Kau baik-baik saja, Vivian? Jangan cekat. Selama aku di sini, aku ingin lihat siapa berani menyentuhmu. Mulai hari ini, aku akan bersamamu 24/7. Jika ada yang berani menyebar rumor lagi, aku tidak akan tunjukkan ampun. Tapi Arthur sayang, jika Lydia mengadu ke Nyonya Sterling, dan Nyonya Sterling marah, bukankah dia benar-benar melarangmu kembali ke keluarga Sterling? Bagaimana mungkin? Aku putra satu-satunya. Lagipula, aku sudah buat semua persiapan. Di perjamuan keluarga beberapa hari lagi, Pueris Sterling Corporation pasti akan jadi aku. Ini sudah turun-temurun. Ini bros keluarga Sterling. Simbol Nona Manor Sterling. Pada hari perjamuan keluarga, aku akan menceraikan Lydia Lane dan umumkan secara publik bahwa kau, Vivian Vance, adalah wanita yang benar-benar ingin kunikahi. Tapi Nyonya Sterling, Jika dia berani campur tangan, aku tidak akan keberatan. Dia dan Lydia Lane keluar dari Sterling Corp. itu pasti Nyonya Sterling legendaris. Aku harus gunakan kesempatan ini untuk bertemu calon ibu mertua. Hello Nyonya Sterling, saya adalah. Bagaimana mungkin itu kamu, Lydia Lane, Senggalansang? Ini kursi yang hanya bisa Nyonya Sterling tempati. Kau pikir dirimu siapa? Turun dari sana sekarang juga. Anda. Pria tua pengecut, lihat saja aku mengusirmu. Ana, bukankah dia harus menangis dan memohon padaku? Drama sekali. Akan kukatakan padamu. Sayang Arthur akan mengumumkan hari ini di depan umum bahwa aku, Vivian Vance, adalah istrinya yang terpilih. Jika kau tahu mana yang baik, sebaiknya enyahlah. Begitukah? Tapi sepertinya kau salah mengenai satu hal. Aku tidak butuh pengakuan Arthur Sterling sama sekali. Bukan karena aku tak bisa meninggalkannya, tapi Arthur Sterling lah yang tak bisa meninggalkanku. Sungguh lelucon. Sayang Arthur adalah satu-satunya putra Nyonya Sterling. Segala sesuatu di keluarga Sterling nanti akan jadi miliknya. Apa yang perlu ditinggalkan? Wanita tua. Nona Vance, jaga ucapanmu di depan Nyonya Sterling. Nyonya Sterling, wanita, lihat baik-baik, ini bros keluarga Sterling. Hanya Nyonya kediaman Sterling yang boleh memakainya. Mulai sekarang, di rumah ini, hak sirang Punbol memanggilnya Nyonya Sterling. Akulah. Kalian semua, bagaimana ini bisa terjadi? Anda, dasar wanita, beraninya kau memalsukan tanda Nyonya kediaman Sterling. Tidakkah kau takut Nyonya Sterling akan menuntutmu dan menghancurkanmu sepenuhnya? Keluarga Sterling, kulihat siapa yang berani menyalahkanku. Anda, lihat aku merobek mulutmu. Vivian, Parenti,
Apa maksudmu dengan ini? Perhatikan baik-baik, akulah yang memukulnya. Ow. Arthur. Aku bahkan tidak tahu apa salahku. Begitu melihat bros ini, dia memukulku. Dia bahkan berkata, dia juga bilang selama dia di sini, aku bahkan tak boleh memikirkan untuk masuk ke rumah Sterling. Karena kau sudah melihatnya, aku tidak punya apapun untuk disembunyikan. Brothers ini, aku memberikannya pada Vivian. Aku hanya ingin memberitahumu, aku ingin cerai. Satu-satunya orang yang ingin kunikahi adalah Vivian. Itu hanya sebuah bros. Keluarga Sterling punya banyak, tapi nyonya rumah Sterling hanya bisa menjadi. Sudah kubilang, orang yang akan kunikahi adalah Vivian. Sizirang Sikjam Lydia Lane. Wanita jahat itu. Berhenti bicara, sebagai simpenan. Kau malah memfitnah istrimu sendiri. Kau. Aku tidak salah bicara. Mungkin kecelakaan mobil waktu itu. Sebenarnya dirangkang oleh Lydia Lane. Kalau tidak, kenapa harus? Dialah yang menyelamatkanku. Dia hanya ingin menempel pada keluarga Sterling. Kakak, karena kau sudah terpengaruh wanita ini dan tak bisa membedakan benar dan salah, maka pergilah dari rumah Sterling sekarang juga. Kalian berdua keluar. Belum pasti siapa yang harus pergi. Tunggu saja. Pengacara akan segera mengumumkan bahwa aku adalah pewaris tunggal kekayaan Sterling. Perusahaan Sterling juga akan menjadi milikku. Sebaiknya kau hadapi kenyataan. Jika tidak, jangan salahkan aku jika mengabaikan ikatan kita dan mengusirmu. Tepat sekali. Arthur masih muda dan menjanjikan. Wanita tua, kau seharusnya di panti jompo. Selalu menempel pada Arthur. Apa kau tidak malu? Kau benar-benar bodoh tak tertolong. Setelah semua keributan ini, kau masih belum sadar bahwa aku ibu Arthur Sterling? Terus kenapa? Bahkan jika kau nyonya Sterling, yang akan menjalankan keluarga Sterling di masa depan adalah Arthur. Kau wanita tua tak punya uang dan kuasa. Berhak apa kau mengontrolku? Baiklah, kalau bajuku harap kalian berdua mendapatkan apa yang kau inginkan. Berhenti bicara omong kosong dan mari mulai. Siapa dia? Di mana Tuan Mi? Tentu saja pengacara yang Arthur. Undang, aku sarankan, jika kau pintar, sepatlah berletat dan minta maaf padaku. Mungkin, aku bahkan bisa memilih panti jompo yang lebih baik untukmu, agar kau tidak berakhir di jalanan. Bagaimana? Tidak perlu. Nona Vance, kau sebaiknya lebih khawatir tentang dirimu sendiri. Cepat hubungi Tuan Miller. Ya. Kau. Tidak apa-apa, dia hanya akan sombong sebentar. Segera, semuanya akan jadi milikku. Nyonya Sterling, ini buruh Ponsel Tuan Miller mati, dan dia juga tidak ada di firma hukum. APA. Saya akan mengumumkan pewaris kekayaan Sterling adalah Nona Lydia Lane. Ibu. Mas Hill, aku putra satu-satunya dari ibu. Lydia pasti menyuapmu, kan? Tepat sekali. Henggakra, berapa uang yang Lydia bayar? Apakah kau tak takut kami tuntut? Tuan Sterling. Saya akui, kau memberiku sejumlah besar uang, tapi sudah ku kembalikan. Tak ada uang, bisa beli, nurani dan prinsipku. Fakta adalah fakta. Nona Lydia Lane Adalah pewaris tunggal kekayaan Sterling. Tidak, Mas Hill. Aku jelas pemegang saham terbesar perusahaan. Lihat baik-baik. Ini dokumen pemegang saham terbaru. Saya, Eleanor Sterling, adalah korporasi Sterling, pemegang saham terbesar. Saham sedikit milikmu atas nama hanyalah sebagian kecil yang saya distribusikan. Korporasi Sterling tak pernah jadi milikmu, Arthur Sterling. Dulu tidak, sekarang tidak, dan pasti tidak di masa depan. Lalu bagaimana dengannya? Hak apa yang dia punya? Dia hanya mengandalkan 8 tahun lalu penipu yang menempel pada keluarga Sterling. Hak apa yang dia punya? Mewarisi semua dari keluarga Sterling? Diam. Bahkan sekarang kau masih mencemarkan nama penyelamatmu sendiri. Seseorang, usir kedua orang ini yang memalukan dari sini. Lydia, tunggu saja. Ini belum selesai. Ibu, beberapa orang, kerja bagus, mempercayakan Sterling Corporation pada memang adalah keputusan yang tepat. Ini buruk, Dewan ingin memecat Nona Lane. APA. Apa yang kau lakukan di sini? Aku mengundangnya kembali. Dewan Direksi menerima laporan bahwa yang disebut Lydia Lane, aksi penyelamat 8 tahun lalu, sebenarnya adalah tipu daya yang terencana rapi. Semua itu untuk mengincar keluarga Sterling. Tepat sekali. Bagaimana kita bisa percaya orang seperti itu menjalankan Sterling Corporation? Omong kosong. Faktanya, Lydia menyelamatkan Arthur Sterling. Lagi pula, kemampuan kerja Lydia 100 kali lebih baik dari Arthur Sterling. Oh, aku anakmu sendiri. Bagaimana bisa kau, untuk orang luar, kehilangan semua prioritas?
Aku lebih baik menyerahkan Sterling Corporation pada orang luar yang cakap, orang luar, daripada mempercayakannya, Sterling Corporation, yang hanya punya garis darah Sterling, tapi pikirannya kosong. Ketanggaan orang bodoh. Baiklah, memang Lydia Lane yang cakap. Tapi Bu, pernahkah kau pikirkan bahwa semua yang kau bicarakan sebenarnya salah? Aku sudah menemukan seseorang untuk menyelidiki kecelakaan mobil dulu itu. Bukan kecelakaan sama sekali. Itu direncanakan dengan cermat oleh Lydia Lane. Bukan hanya dia menyuruh orang menabrakku, tapi setelah itu dia bersembunyi jauh. Melihatku sekarang, ITU mustahil. masih banyak hal yang mustahil. Dia bahkan bukan Pinilamat. Aku merangkak Kellyur sendiri. Dan dia melihatku belum mat, lalu pura-pura menyelamatkanku dan merawat. Dia hanyalah pembohong yang mengambil pujian orang lain. Dia memanfaatkan membohongimu selama 8 tahun dan membohongi keluarga Sterling 8 tahun. Ini buktinya. Menantu kesayanganmu. Dia tidak pantas apapun. Bu, ini tidak benar. Tolong percaya pada... Semuanya, kebenaran kini terungkap. Saya menuntut agar Lydia Lane segera dikeluarkan dari Sterling Corp. Palsu. 8 tahun. Dan hari ini kau bilang semua bohong. Lihat, sudah kubilang dia pembohong selama ini. Aku tak pernah menyangka. Masalah ini, kau masih bisa berbohong di depanku. Bu, aku tidak membohongi. Akting. Terus berakting. 8 tahun. Apa lagi yang bisa kau lakukan selain pura-pura kasihan? Untuk simpati? Tepat sekali. Bukti ada di sini, dan kau masih berakting. Nyonya Sterling, tidak akan tertipu lagi olehmu. Aku benar-benar tidak. Nyonya Sterling. Di mana Lydia? Bagaimana dengan Dewan Direksi? Setelah Anda koma, Nona Lane. dikeluarkan oleh Dewan Direksi dari semua jabatannya. Dia dikeluarkan dari Sterling Corporation. APA. Saya mengerti. Anda boleh Apakah Anda menemukan sesuatu? Ya, saya menemukannya. Yang Membri Arthur Sterling Bukti. Berasal dari Sterling Manor. Tuan Benson. Diamant Gubenji Arthur Sterling. Dan rekan-rekan Vivian Vance. Alasan pastinya belum diketahui. Saya mengerti. Terus selidiki. Nyonya Sterling. Anda memanggil saya? Benson. Sudah berapa lama Anda bersama saya? 20 tahun. Nyonya Sterling. Cukup lama. Saya selalu menganggap Anda, di rumah ini, Selen Lydia, orang yang paling bisa dipercaya. Tapi karena hati Anda, tidak lagi di sini, Anda sebaiknya pergi. Nyonya Sterling. Nyonya Sterling. Jangan khawatir, saya akan memberi Anda uang, tentu lebih dari yang Arthur Sterling dan orang-orangnya tawarkan. Nyonya Sterling. Maafkan saya, tapi saya dipaksa. Mereka menculik cucu saya. Jika saya tidak bantu, mereka akan. Saya selalu ingin mencari kesempatan, Untuk memberitahu Anda. tapi saya takut. Kakak, saya meminta Anda pergi, bukan untuk membunuh Anda. APA, perlu saya enter Anda Kellyur? Tidak, saya telah berbuat salah. Beraninya saya menerima uang Anda, saya pergi sekarang. Saya tidak akan merepotkan Anda lagi. Ini yang cucu saya, rekam diam-diam saat dia diculik. Saya harap ini berguna bagi Anda. Bebaskan aku, jika tidak, kakek saya tidak akan membiarkan Anda pergi. Kakek Anda, jika Eleanor Sterling si nenek tua itu, tahu. Lydia, menggenkam saya. Lydia, menggenkamku. Kalau tidak, Lydia, sungguh aku keliru menilaimu. Untuk posisi pewaris harta Sterling, kau tega melakukan cara licik. Bahkan orang sedekat diriku, kau berani mencelakai Tuan Benson. Vivian benar. Setelah rekaman ini dirilis, mari lihat bagaimana Lydia menjelaskan. Nyonya Sterling, Anda bicara apa? Saya. Cukup, bukti-buktinya sudah jelas. Keluarga Sterling tak bisa mentolerir orang manipulatif seperti Tanda tanggani perjanjian sirai ini. Mulai hari ini, keluarga Sterling dan Anda takkan ada hubungan lagi. Pergi. Baiklah. Aku akan pergi.
Orang sialan itu, akhirnya mulai sekarang, aku bisa bersama Arthurku. Tentu saja, kau wanita saya sekarang. Keluarga Sterling akhirnya milikku, Arthur Sterling. Kau dengar itu? Mulai sekarang, aku adalah Lady Sterling Manor. Bagaimana dengan Eleanor Sterling? Tunggu saja, hari saat Arthur Sterling menikahiku, saat wanita tua itu, kau akan keluar dari keluarga Sterling. Tunggu saja, Vivian Vance. Arthur Sterling SI bodoh itu, jika tak terkendali, akan tunjukkan semua kelemahannya. Saat itu, aku ingin tahu apakah. Arthur, minum lagi. Minum. Arthur, bagaimana bisa kau selalu main-main dengan wanita murahan ini? Apa kau lupa pernikahan yang kau janjikan padaku? Manny Balkan, pengrusak suasana. Ada apa terburu-buru dengan pernikahan keluarga Sterling sekarang? Bukankah semuanya milik kita? Benar? Tepat sekali, Nona Vanch. Sudah sewajarnya bagi pria bersosialisasi dan menghibur di luar. Hilliard, kalian semua keluar. Vivian Vance, apa yang kau lakukan? Ini rumahku. Aku bisa membiarkan siapapun yang ku mau masuk. Apa hakmu untuk menyuruhku? Arthur Sterling, apa kau lupa bagaimana kau berjanji padaku sebelumnya? Apa kau lupa siapa yang membantu mendapatkan keluarga Sterling? Apa kau mau membelakangiku? Sekarang kau sudah dapat yang kau mau? Baiklah, baiklah. Sangat menyebalkan. Baiklah, kita bicara besok. Kalian semua, keluar. Aku ingin tidur. Arthur Sterling, kau memaksaku bertindak. Posisi wanita terhormat Sterling Manor harus jadi milikku. Kalau tak ada yang ingin dikatakan keluar. Tentu saja aku punya. Aku hamil. Sangga? Yah, itu. Kabar yang mengejutkan. Apa kau telai? Aku mengandung cucu tertua keluarga Sterling. Kuberitahu kau, suruh Arthur Sterling menikahiku segera. Kalau tidak, aku akan beritahu semua orang bahwa cucu tertua keluarga Sterling adalah anak haram. Oh, ini memang masalah besar. Apa Arthur kalau dia punya anak? Dia. Tentu saja dia tahu. Dia sangat gembira. Perusahaan sangat sibuk akhir-akhir ini, jadi dia tak bisa fokus pada pernikahan. TAPI, bayi di perutku tak bisa menunggu. Anda Nyonya Sterling, Cucumber, Anda harus melakukan sesuatu untuknya, kan? Anda tak bisa biarkan cucumu lahir, lalu difitnah semua orang. Anda benar. Garis Keturunan Sterling takbol ternoda. Reputasi keluarga Sterling tak boleh tercemar. Jadi Anda setuju? Pernikahannya. Jangan buru-buru. Karena ini garis keturunan Sterling, tentu perlu diakui keluarga. Bagaimana kalau begini? Untuk menghindari gosip di masa depan, mari tes DNA dulu. Tes DNA? Apa maksud Anda? Anda menghinaku. Apa kau takut? Aku. Apa yang perlu kutakuti? Baiklah kalau begitu. TAPI, bagaimana jika cucu tertua keluarga Sterling terluka? Nyonya Sterling, bisakah Anda bertanggung jawab? Jangan khawatir, saya akan hubungi lembaga paling terkemuka untuk Anda. Besok pagi jam 9, saya akan antar Anda langsung. Besok? Bukankah besok terlalu cepat? Saya kurang enak badan. Jika kurang sehat, istirahatlah. Kita berangkat tepat waktu jam 9 besok. Cucu tertua keluarga Sterling tidak bisa ditunda. Nyonya Sterling ada di sana sendiri. Terlalu berbahaya. Saya harus cari bukti. Itu dia, sopir Arthur. Dia bebas dari penjara. Tangani ini dengan baik. Jangan khawatir. Vivian Vance. Apa yang ingin dia lakukan? Apa dia tak tahu latar belakang pria ini? Atau jangan-jangan, apa yang terjadi dulu terkait dengannya? Tidak, saya harus beritahu Nyonya Sterling. Kamu sudah diusir dari keluarga Sterling. Kenapa masih menelepon? Siapa yang izinkanmu pegang ponselku? Nyonya Sterling. Itu hanya telepon promosi. Kulihat dan sudah kututupkan. Kamu tidak marah, kan? Kalau begitu, ayo kita pergi.
Nomor yang dituju sedang tidak aktif. Bagaimana mungkin Nyonya Sterling memblokir nomorku? Mungkinkah? Nyonya Sterling. Hasilnya bisa diambil seminggu lagi. Naonya Sterling, perutku sakit. Aku harus ke toilet. Tua Bangka. Nanti setelah hasil tes DNA keluar, kita lihat sampai kapan kamu bisa sombong. Semua harta keluarga Sterling sebentar lagi akan jadi milikku. Kenapa semua orang ada di sini? Hasil laporannya sudah keluar. Mustahil. Ini mustahil. Aku jelas. Aku sendiri yang menyerahkan sampelnya. Sampel, apa katamu? Tidak ada. Tidak bilang apa-apa. Masih menyangkalnya? Ibu memberitahuku segalanya. Kau mencoba diam-diam menukar sampel. Anak di perutmu, sama sekali bukan milikku. Katakan, bajingan siapa ini? Dia bohong. Anak ini milikmu. Kau. Kakak, biarkan aku bicara. Anak ini, memang bukan bajingan. Tapi memang benar. Bukan milikmu, Arthur Sterling. APA. Karina Vivian Vance, sama sekali tidak hamil. Kau. Katakan, apakah wanita hamil perlu memakai pembelat? Kau. Itu kau. Pasti kau, nenek sihir. Kau menyuap rumah sakit diam-diam dan memberiku pembalut? Arthur, kau harus percaya padaku. Bayar keberitahu sesuatu. Vivian Vance untuk hamil. Tidak ragu membiusmu untuk berhubungan badan. Sayangnya, tapi, dia memakai terlalu banyak. Itu merusak tubuh. Kau mungkin tidak akan bisa melakukan itu dalam waktu lama, kan? APA, Vivian Vance, demi ambisimu, kau membiasku. Kau lebih jahat dari Lydia Lane. Tidak, kau Serratus. Seribu kali lebih jahat darinya. Hilliard, keluar sekarang. Arthur, tolong, jangan usir aku. Semua yang kulakukan, semua karena aku terlalu mencintaimu. Arthur, tolong, beri aku satu kesempatan lagi. Penjaga, buang wanita ini dan semua barangnya. Keluar dari sini. Dokter. Lydia, akhir-akhir ini kamu sudah melewati banyak hal. Aku mengerti jika aku tidak pergi, aku akan menjadi target mereka. Dan kamu tidak bisa melindungiku. Lydia Lane, APA yang kamu lakukan di sini? Tentu saja, dia seharusnya ada di sini. Dia pewaris yang kupilih untuk keluarga Sterling. Kamu boleh pergi, tapi dia tidak kemana-mana. Benar, ibu sengaja membuatmu berpikir aku diusir. Ini agar lebih mudah bagiku menyelidiki kebenaran kecelakaan mobil itu. Arthur Sterling, orang yang mengemudi untukmu di kecelakaan itu, adalah sepupu jauh Vivian Vance, Jack. Tahun itu, Vivian Vance untuk menikahi orang kaya, menghasut Jack menyebabkan kecelakaan. Tapi 8 tahun lalu, dia masih mahasiswa miskin yang kusponsori. Bahkan dengan kecelakaan itu, tidak mungkin aku menikahinya. Pak, jadi rencana aslinya adalah membunuhmu dalam tabrakan. Lalu, dia akan memanfaatkan kesedihan ibu kehilangan anak dan berpura-pura menjadi gadis yang pernah kau adopsi. Dia akan menyusup ke keluarga Sterling. Dia hanya tidak menduga bahwa ketika kecelakaan itu terjadi, aku ada di dekat situ. Lydia, saat itu, untuk menyelamatkanmu, terkena serpihan ledakan mobil, dan jantungnya terluka. Dia Hampermati. Hari Vivian Vance datang memprovokasinya, adalah saat Lydia baru saja menjalani operasi jantung ketiganya. Itu hari dia keluar rumah sakit. Apa menurutmu niatnya? APA. Vivian Vance untuk menempel pada keluarga Sterling. Motot ingin memenangkan cinta dan menjadi nyonya rumah Sterling. Fire keberitahu hal lain. Selama waktu ini, saat kau keluar bersenang-senang, Lydia mengelola perusahaan untuk jika tidak menurutmu, uang tumbuh di pohon. Lydia telah melindungimu sepenuh hati begini, dan kau masih sangat menyakitinya. Aku monster. Maaf, Lydia. Aku buta. Aku salah. Aku benar-benar paham kesalahan. Kau tidak paham kesalahanmu. Kau hanya takut menghadapi konsekuensinya. Aku tertipu oleh Vivian Vance itu, karena kau terlalu baik. Kau selalu lebih baik dariku sejak kecil. Aku takut ibu lebih menyayangimu dariku. Maaf, Lydia. Tolong, kembalilah. Aku bersumpah, aku tidak akan pernah membiarkanmu menderita kesalahan sekecil apapun lagi. Ibu, tolong aku. Minta Lydia kembali. Aku tidak perlu kau memberitahuku itu. Aku akan membawa Lydia kembali. Tapi bukan sebagai istri Arthur Sterling, tapi sebagai pewaris keluarga Sterling. Mulai hari ini, aku mengangkat Lydia Lane sebagai putri baptisku. APA. Ibu, tapi... Diam, bodoh.
Kau dan keluarga Sterling berutang terlalu banyak pada Lydia. Jika kau berani berkata hal lain yang tidak menyenangkan, kau juga bisa keluar. Ibu. Kenapa? Bagaimana bisa wanita itu, Lydia Lane, mendapatkan segalanya? Posisi nyonya rumah Sterling adalah milikku. Cinta Arthur Sterling adalah milikku. Semua di keluarga Sterling adalah milikku. Ini aku. Wanita itu, Lydia Lane, kembali ke rumah Sterling. Aku ingin kau cari kesempatan menghancurkannya. Belum sampai Lydia, Mobil Lydia parkir di area buta. Gerbangnya terbuka, tapi dia sudah pergi. Ponselnya juga tidak bersamanya. temukan dia. Walau harus menggeledah seisi Veridia City, kau harus menemukan Lydia. Cepat. Baik. Aku ikut. Mau kemana kalian semua? Mencari Lydia Lane kesayanganmu itu? Kemana kau bawa Lydia? Hei. Kau akan membunuhku. Kalau begitu kau takkan pernah melihat Lydia Lane kesayanganmu lagi. Arthur, lepaskan dia. Biarkan bicara. Lydia Lane bersamaku. Apa maumu? Bebaskan dia sekarang. Mau selamatkan dia? $50 juta. Jika uangnya sudah tiba, ku kabari lokasinya. Kau. Waktu hampir habis. Semakin lama kau menunda, semakin seru nasib Lydia Lane nanti. Ini penculikan. Apa kau takut kami panggil polisi? Berani kau? Apakah takut anak buahku tahu? Sanggupkah kau menanggung akibatnya? Ini $50 juta. Sipat. Katakan di mana Lydia? Dengar itu? Sekarang, bergerak. Wanita jahat kau. Cubana kau. Lepaskan aku. Cubana dia. Bana aku, meski kau bunuh aku, Lydia Lane takkan selamat. Tahan dia. Apa yang kau lakukan? Tentu saja atas namamu, akan kusuruh mereka kirim alamatnya. Lydia ada di pabrik West Sea. Cepat. Siapkan mobil. Orang kita mengepungnya. Terlambat. Bahkan jika kau sampai di sana, Lydia Lane sudah akan mati. Menantang. Ya, pasti bisa kutaklukkan. Jack, ini uangnya. Bebaskan Lydia. Baiklah, tapi lepaskan Vivian Vance dulu. Kalau tidak, Baiklah. Kakak bertindak. Belum mati total. Kakak, tinggalkan dia. Cepat pergi. Semua salahku. Seandainya aku lebih waspada, Vivian Vance tidak akan menculik. Ini semua ulah Vivian Vance. Saat kutemukan dia, dia akan kubayar harganya. Arthur Sterling, kau, Demi Pellicer ITU. Kau bahkan tak peduli nyawamu. Kalau begitu kukabulkan maumu. Saya pak kau. Bagus sekali. Arthur Sterling menderita amnesia. Arthur. Saya Vivian Vance. Kau terluka saat mencoba menyelamatkanku. Apakah kau lupa? Melindungimu. Orang jahat. Ya, itu wanita itu, Lydia Lane. Dia cemburu karena kau mencintaiku. Dia bersekongkol untuk mencelakai kita. Kau terluka menyelamatkanku. Ingat? Lihat, ini juga ulah si penculik. Orang jahat. Ya, wanita itu. Arthur, kau harus percaya padaku. Akulah yang benar-benar mencintaimu. Apakah kau lupa? Kau berjanji padaku bahwa aku akan menjadi Nyonya Sterling Manor. Vivian Vance, baronnya kau mengkol di sini lagi? Nyonya Sterling. Kau sudah sepenuhnya tertipu oleh Lydia Lane. Dialah yang bersekongkol melawan kita. Omong kosong apa yang kau ucapkan? Prajurit, bawa dia keluar dari sini. Berhenti. Siapa yang berani menyentuhnya? Arthur Sterling, Vivian Vance dia. Dia adalah kekasih. Dia baru saja diculik oleh Lydia Lane, dan kembali. Beraninya kau menyentuhnya? Apa yang kau bicarakan? Aku jelas diculik oleh Vivian Vance. Sejak kapan menjadi... Kau Lydia Lane, bukan? Dasar wanita jahat. Sihir makam APA yang kau timpakan pada ibuku, membuatnya membelamu seperti ini? Apa? Apa sebenarnya yang terjadi di sini? Kenapa Vivian Vance balik lagi? Dia lagi di Stimoakan. Kita tak bisa menyinggung perasaannya. Itu Nona Lane kan? Bukan, tunggu. Kamu bukan siapa-siapa lagi. Kenapa masih di kantor Arthur? Kamu tidak coba mencuri dokumen rahasia untuk mencelakai seseorang? Kau seperti hantu yang tak mau pergi. Pergi dari sini. Abaikan saja dia. Vivian, bukankah kau bilang kau ingin melihat tempat kerjaku? Mulai sekarang, kantorku terbuka untukmu kapan saja. Arthur, aku cuma khawatir soal kesehatanmu. Kau baru saja sembuh. Lydia Lane selalu mengintai. Kudengar. Dia bertanya soal proyek South Bay. Arthur, kita takbol bayarkan dia berhasil. Beraninya dia? Vivian, apa usulmu? Bagaimana kalau kita ambil dulu dokumen inti proyek ini untuk tahu apa rencananya, lalu kita bisa mengungkap.
Tapi dokumennya ada di komputernya, terenkripsi. Apa sulitnya? Saya CEO. Komputer mana di perusahaan ini yang tak bisa saya akses? Arthur, kau baik sekali padaku. Senang memilikimu. Arthur Sterling. Begitu dapat dokumen inti, lihat aku hancurkan Sterling Corporation. Vivian, semua dokumen ada di flash disk. Kau harus mengungkap tabiat asli wanita jahat itu. Jangan khawatir, Arthur. Aku takkan biarkan Lydia Lane berhasil. Berkas di flash disk itu palsu. Jack, kita ditipu habis-habisan. Semua dokumen itu palsu. Proyek itu cuma buang-buang uang. Kami awalnya invest $300 juta. Dan semuanya sudah terbuang percuma. Pembelinya orangnya kejam. Dia hajar orang-orang kita dan mengancam kami bayar 10 kali lipat. Jika tidak, dia akan menghabisi kita. Jack, kita tamat. Jack, ini bukan salahku. Ini benar-benar bukan salahku. ITU Arthur Sterling. Lydia Lane membuat dokumen itu. ITU Mereka pasti bersekongkol menjebak kita. Bukan salahmu, aku dipenjara lama untukmu. Dan kini kita rugi lagi $300 juta. Kau bilang ini bukan salahmu? Kubunuh kau sekarang juga. Tenang, Jack. Lalu apa saranmu? Tunggu saja mati? Jack, ITU Arthur Sterling. Arthur Sterling memberiku dokumen palsu. Arthur Sterling menipuku. Omong kosong. Apa yang bisa dilakukan orang bodoh amnesia? Jack, dia pasti pura-pura amnesia. Dia hanya ingin memanfaatkanku. Baiklah, kau bilang Arthur Sterling pelakunya. Ulangi apa yang baru saja kau katakan ke dalam ini. Berani bermain trik, akan kupatahkan lehermu sekarang juga. Yeah. Arthur Sterling yang memerintahku melakukannya. Dia benci Ibu dan Lydia Lane. Dia sengaja memberiku dokumen palsu. Aku terpaksa. Arthur Sterling memaksaku. Sudah dengar itu? Pewaris kilo agar Sterling bersekongkol dengan pihak luar. Untuk merusak bisnis keluarganya sendiri. Dia bahkan menculik istrinya sendiri dan menjebaknya. Jika rekaman ini bocor, seluruh masa depan putramu tercinta akan dihabiskan di penjara. Baiklah, kirimi aku lokasinya. Masih di pabrik Westside. Jangan coba macam-macam. Datang sendiri. Jika ada orang lain yang datang, akan segera kukirim rekaman ini ke semua media. Baiklah, Ibu, ini terlalu berbahaya. Rekaman ini pasti palsu. tentu saja aku tahu itu palsu. TAPI, bukankah ini yang kita inginkan? Nyonya Sterling menepati janjinya. Serahkan uangnya, ambil barangnya. Baiklah, Nyonya Sterling, Anda lugas sekali. Gareth. Elena Sterling. Kau ingkari janjimu. Bukankah aku belajar trik ini darimu? Lagi pula, 8 tahun lalu, kau dan Vivian Vance melakukan berapa banyak kejahatan? Aku tak perlu menjelaskan kan? Tidak. Ini semua Vivian Vance. Wanita itu memaksaku melakukannya. Dia membuatku sengaja menabrak mobil. Dia membuatku menculik Lydia Lane. Aku hanya ingin uang. Nyonya Sterling. Tolong. Berbesar hatilah. Dan ampuni aku kali ini. Aku akan menghilang jauh dan takkan muncul lagi di kota Veridia. Kau salah. Kalau begitu, masuk penjara dan bertobatlah. Adapun Vivian Vance, takkan ada yang lolos. Bawa mereka pergi. Tidak. Jangan. Lydia, jangan. Anna. Kenapa dalam mimpiku, aku terluka saat menyelamatkan Lydia Lane? Lydia Lane bukan orang jahat. Tapi Vivian Vance iya. Arthur. Ada APA, kau merasa tidak enak badan? Sepertinya aku bermimpi. Mimpi tentang apa? Arthur, sakit kepala lagi? Kepalaku sangat sakit. Aku rasa aku... Arthur, bukankah dokter bilang kau harus istirahat yang cukup? Jangan pikirkan hal-hal rumit itu. Bagaimana kalau minum air dulu? Semua karena wanita itu, Lydia Lane. Bunuh dia. Bunuh Lydia Lane. Arthur, Vivian Vance, apa yang kau lakukan di sini? Pergi dari hadapanku. Nyonya Sterling. Jack sudah ditangkap. Vivian Vance, kau tak bisa lari sekarang. Vivian Vance, kau mencoba mencelakaiku. Cubana kau. Sudahlah, Arthur Sterling kau gila. ITU Lydia Lane. Arthur Sterling. Arthur Sterling, ban gun. Ah. Lydia, dokter, panggil dokter cepat. Luar biasa.
Sungguh luar biasa, melihat ibu dan anak saling bertengkar dan suami istri saling melawan. Ini jauh lebih menghibur dari acara TV. Vivian Vance, diam. Aku belum selesai denganmu. Vivian Vance, kamu rupanya. Kamu meracuni minumanku. Kamu ingin aku mati. Arthur Sterling, bukankah sudah cukup masalahmu? Ayo, pukul aku. Pukul aku. Melihat kalian semua dalam kin kakao. Membuat hatiku gembira. Vivian Vance, tanyakan pada dirimu, apa utang keluarga Sterling padamu? Saat kau tak punya uang untuk sekolah, keluarga Sterling dengan murah hati membantu. Namun pada akhirnya, bagaimana kau membalas kami? Menyebabkan kecelakaan mobil, menyebar perselisihan, dan bahkan merencanakan penculikan menjebak orang. Terus kenapa? Mengapa kau lahir dalam hidup mewah dan berlimpah? Aku, Vivian Vance, begitu luar biasa. Mengapa aku harus sekadar siswa miskin yang bergantung pada sponsor orang lain? Ini tidak adil. Aku ingin hidup enak. Apa salahku? Sama sekali salah. Kemiskinan tak pernah jadi alasan kejahatan. Berani beraninya kau menggurui dengan prinsip mulia di sini. Kau lahir dalam hidup istimewa. Kau tahu rasanya sangat lapar sampai muntah asam lambung. Kau tidak mengerti apapun. Jangan berdiri di sana berpura-pura terlalu angkuh, menjijikan. Siapa bilang aku tidak mengerti? Karena aku seperti kau, dulu juga siswa miskin sponsor Sterling. Kesulitan yang kujalani mungkin tak kalah dari. Bagaimana itu mungkin? Kau dan Arthur Sterling adalah kekasih masa kecil. Bagaimana bisa kau siswa miskin? Dia tidak berbohong pada. Pertama kali, aku melihat Lydia, usianya baru 8 tahun. Dia di toilet tidur di lantai. Dan mengais tempat sampah untuk makan. TAPI dulu kau. Setidaknya punya rumah sendiri untuk ditinggali. Mr. Hill. Seseorang bawa dia untuk menyerah. Tidak mungkin. Tidak apa-apa Lydia, semuanya akan. Lydia, dokter, panggil dokter segera. Karma, ini balasanmu. Pantas dia dapatkan. Gagal jantung akut. Cepat, segera kirim dia ke ruang operasi. Dokter, dengan cara apapun, aku hanya ingin dia hidup. Nyonya Sterling, kami berupaya maksimal, tapi Anda harus siap. Aku percaya wanita itu. Dan sekarang Lydia jadi pegangnya. Nyonya Sterling, situasinya kritis. Operasi ini berisiko tinggi. Tingkat keberhasilannya sangat rendah. Dokter, tolong selamatkan dia. Ini karena aku. Dia menderita begitu banyak. Dokter, ambil nyawaku. Ambil nyawaku untuknya. Kumohon. Tuan Sterling, kami pasti akan berusaha sebaik mungkin. Tapi kedokteran punya batas. Nyonya Sterling, waktu hampir habis. Selamatkan dia. Aku hanya ingin dia selamat. Ibu, aku salah. Aku sanggup tahu aku salah. Betapa bodohnya diriku. Aku membuang mutiara, malah memungut ular. Aku menyakitinya berulang kali, mempermalukannya. Aku pantas mati. Ibu, aku tidak akan memperjuangkannya lagi. Aku tidak layak, tak layak jadi pewaris Sterling. Aku melepaskan semua hak. Hak waris Sterling. Berikan semuanya pada Lydia selama dia hidup. Ini satu-satunya cara untuk menebus dosaku. Bagaimana bisa aku melahirkan anak sebodoh ini? Ada banyak cara menebus dosa. Saat Lydia keluar rumah sakit, apakah dia memaafkanmu atau tidak? Kau harus memperlakukannya jauh lebih baik. Hakwaris, itu tidak berharga. Nyonya Sterling menginstruksikan saya untuk mengantar Vivian Vance, lalu segera bergegas ke rumah sakit untuk menunggu perintah. Kondisi Nona Lane memburuk. Semua ini salahmu? Wanita, Nona Lane adalah orang yang begitu baik. Lydia sudah meninggal? Biarkanlah. Baguslah dia pergi. Lydia, inilah akibatnya jika kau melawanku. Pueris kekayaan Sterling. Sang nyonya rumah Sterling. Silakan, mimpikan mimpi bodohmu. Kau salah besar. Kemiskinan tak pernah jadi alasan kejahatan. Saat pertama kali kutemui Lydia, usianya baru 8 tahun. Tapi dia tidur di toilet mencari makan di tempat sampah. Kenapa? Mengapa hatiku terasa begitu sakit? Itu karena Nona Lane tidak pernah menjadi musuhmu dalam mimpimu menikahi keluarga kaya. Sebaliknya, dia sepertimu, seseorang yang merangkak dari lumpur. Ternyata kau, Eleanor Sterling, tidak membunuhmu? Nyonya Sterling itu murah hati. Dia mengalami kesulitan kemiskinan dulu. Itulah sebabnya mereka mensponsorimu. Anda, Nyonya Sterling, dan Nona Lane pada dasarnya sama. Wanita-wanita hebat. Sayangnya, kau memilih jalan yang sangat berbeda dari mereka. Mr. Hill, aku tidak melakukan kesalahan apapun. Kau bohong padaku. Kau bohong padaku. Kamu berbohong padaku. Nyonya Sterling, tolong tunggu sebentar. Nyonya Sterling ingin bicara pada Nyonya Sterling. Vivian Vance, ini aku, Lydia Lane. Aku tahu kau ke rumah sakit. Aku ingin memberitahumu.
dalam hidup seseorang. Membuat kesalahan itu tidak buruk. Yang buruk adalah terjebak dalam obsesi tidak pernah menyerah. Jika kau benar-benar tahu salah, jika kau punya kesempatan keluar, maka kembalilah ke Sterling Manor menebus dosamu. Maafkan aku. Lydia, aku benar-benar minta maaf. Terima kasih. Terima kasih. Aku akan menunggumu di Sterling Manor. Oh, Tuan Sterling kita memasak sendiri lagi. Kau kembali. Tepat waktu untuk makan malam. Arthur, kau pamannya, tapi kau merawatnya lebih baik daripada ayahnya sendiri. Yah, dalam hidup ini, aku takkan punya kesempatan punya anak. Aku hanya bisa merawat keponakanku dan merasakan jadi ayah, kan? Benar, keponakanku? Nonalan, Tuan Sterling. Panti Asuhan Serenity. Disponsori keluarga Sterling. Kedatongan dua sukar lawamba. Kata mereka ingin bertemu kalian berdua. Tolong undang mereka masuk. Baik. Pakaian kalian berdua cukup modis. Maafkan aku. Dulu, aku terlalu keras kepala. Aku melakukan banyak hal menyakitimu. Terima kasih karena masih mau memberiku kesempatan untuk berubah. Ya, mulai sekarang, kami berbuat baik tiap hari, dan kami takkan berbuat jahat lagi.